Ribut nasab niku ke tahun 700 Hijriah. Niku teng Yaman pun ribut ngoten niku. Dadi niku boten ribute wong Indonesia. Wong Indonesia mek ngendangi tok mawon. Asli ribute niku teng mriko. Tentang klan itu pun teng mriko. Lah teng mriko terus ana sing oh tidak ada, Klan Wali Songo terputus. Lah ya akhirnya kan metu meneh kaya ngoten niku lah ya wis jarno. Kula ning sing durung tau gawe statement belas tak jarno mawon. Kula diteleponi kali wartawan, Gus bikin statement. Ora aku wis ngomong iki biyen, gentenan saiki aku. Lah ngene, dereng enten ngomong nasab dan kula paling disi biyen. Saniki begitu kabeh wis ngomong lah, kula apa melu ngomong wong kabeh wis ngomong. Tadi tak jelok ya, kok terakhir kan ya tes DNA, ya kono nek wong tes DNA. Wong bayar kok. Aku yo mau bayari. Jadi Indonesia itu sebenarnya ria-ria yang pasti akan terjadi dan akhirnya Gus Muwafiq ikut angkat bicara ya walaupun singkat tetapi padat menurut saya, yang pada intinya terkait dengan ribut-ribut soal nasab Pak Alawi ini ya. Gus Muwafiq tadi menegaskan bahwa memang itu ribut soal nasab itu sudah sejak lama. Sejak tahun 700 Hijriah di Yaman gitu. Artinya memang klan itu dipersoalkan sejak dulu di Yaman. Dan saya sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Maduddin itu hanya sekedar menegaskan kembali tentang masalah klan Pak Alawi itu. Yang faktanya sudah pernah diributkan dulu, lebih jauh dulu di negara asalnya di Yaman. Dan itu juga sejalan, segaris dengan sependapat dengan yang kemarin disampaikan oleh Gus Abbas Buntet Cirebon. Sudah saya angkat videonya sebelum ini. Sangat tegas bahwa sebelum ini menjadi polemik besar di tanah air dengan riset ilmiahnya Kiai Maduddin Banten, itu sudah diributkan di beberapa negara di Timur Tengah yang sampai pada hari ini di negara asalnya sana, baik di Yaman maupun di Irak, klan Pak Alawi ini tidak diakui, tidak ada pengakuan secara resmi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Buktinya mereka belum bisa membawa bukti resmi persetujuan itu dari negara asal. Gitu. Yang ada adalah bukti resmi secara sepihak dari klan Pak Alawi itu. Kemudian Gus Muwafiq tadi juga mengatakan bahwa tes DNA menjadi kemungkinan untuk dilakukan. Walaupun banyak yang percaya bahwa mereka tidak akan mau melakukan itu karena akan semakin membuka tabir kepalsuan atas fenomena sejati, fenomena yang sebenarnya siapakah mereka. Karena beberapa tes DNA yang sudah dilakukan baik oleh oknum Pak Alawi yang di Yaman maupun yang di Indonesia ternyata memang jauh panggang daripada api. Bahkan salah satu anggota dari klan ini di Yaman sudah pernah juga saya angkat video sebelumnya atas statement Tubagus Mogi di Banten. Ternyata DNA-nya adalah mirip dengan DNA Yahudi Kaukasia gitu. Yang kemudian diperkuat oleh tradisi, karakter-karakter budaya-budaya orang-orang klan di sini mirip dengan budaya karakteristik klan Yahudi gitu. Ya. Jadi itu mengapa oleh karena itulah tadi Gus Muwafiq merasa tidak perlu untuk berbicara lebih jauh karena sudah ada yang mewakili. Ya anggaplah begitu, sudah diwakili oleh Kiai Maduddin dan kawan-kawan yang mempertegas kembali, mempertajam kembali, mengangkat ini ke permukaan. Mudah-mudahan sih cepat selesai lah ya, jangan melebar kemana-mana. Ya dikatakan penting ya penting, tidak ya tidak.
Penting kalau fokusnya adalah nasab Nabi. Memang penting. Karena klaim pengakuan kelompok ini sebagai ahlul baitnya Nabi itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa secara ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomi betapa kita sangat populer dengan istilah yang disebut pendawiran. Dawir. Nggak tahu bahasa apa teori ya. Bahasa Arab mungkin ya. Bahasa Arab berarti jamaknya dawair. Orang yang akrab dengan dunia pesantren dan dunia habaib sangat mengenal, tidak asing dengan istilah dawir ini. Yang belum tahu apa itu dawir ya silakan Anda tanya kepada kiai-kiai atau santri-santri yang pernah di pesantren yang akrab dengan habaib. Tentu saja ini pesantren NU, karena habaib hanya besar diakui oleh kalangan NU. Di pesantren yang NU ya nggak ada, mereka nggak mengakui habib itu. Itu secara ekonomi buruk, dampaknya buruk, banyak sekali keluhan santri kiai atas ulah oknum dawir, oknum-oknum habib yang tidak etis. Kadang-kadang menurut saya tidak manusiawi loh, yang punya rumah aja untuk makan aja susah, sulit, kemudian harus menyediakan sesuatu, harus memenuhi permintaan sesuatu dengan paksa ya, termasuk kategori pemaksaan. Bahkan kalau yang diceritakan oleh Chef Alwi di Cirebon kemarin sudah bukan perampasan lagi, perampokan itu. Minta uang, dikasih oleh kiainya sedikit, kemudian memaksa masuk ke kamar pribadi kiainya dan mengambil perhiasan istrinya. Sudah saya angkat juga di video sebelum ini. Itu sudah perampokan menurut saya. Dan ini menyebar, tradisi dawir ini menyebar di mana-mana. Dengan berlabel menggunakan, memperalat agama. Ya, memperalat, mengklaim diri sebagai ahlul bait durian Nabi agar dapat barokah. Tapi ujung-ujungnya pemaksaan itu kan namanya kan memperalat agama. Itu sudah politik identitas skala kecil. Ya. Ya mereka kan jualannya berkah, biar berkah, biar berkah dan sebagainya. Kalau enggak nanti diancam, diintimidasi, kamu enggak cinta, enggak suka dengan ahlul bait, masuk neraka. Siapapun yang menyakiti ahlul bait akan diancam masuk neraka, kan begitu. Ya kalau ahlul bait, persoalannya antum itu mengaku diri sebagai ahlul bait tapi suruh membuktikan nggak bisa, belum bisa sampai hari ini dari berbagai sisi. Buktikan dulu bahwa antum itu ahlul bait, nanti setelah itu menggunakan jargon-jargon ahlul bait dong. Ahlul bait ngaku, disuruh membuktikan nggak mau kok, terus-terusan ngomong ahlul bait. Ya kalau tentang ahlul bait ya memang memang ada anjuran perintah untuk memuliakannya dengan batas-batas yang ada. Kalau ahlul bait benar, persoalannya antum ahlul bait benar apa bukan? Itu loh, jangan bola-bali merasa difitnah, merasa ada kelompok yang membenci ahlul bait. Nggak ada. Tidak ada kelompok yang membenci ahlul bait. Yang ada adalah orang kelompok mengklaim diri sebagai ahlul bait, mengklaim diri, mengaku diri sebagai ahlul bait, tetapi untuk membuktikan antum benar-benar ahlul bait atau bukan yang tidak mau disuruh menelisik, mencari catatan nasab yang valid. Tidak bisa, belum bisa lah setidaknya sampai hari ini nggak ada jawaban. Ditunggu oleh Kiai Maududi Usman. Disuruh mencari pengakuan dari Nakobah Sada Ashraf di negara asal Yaman, Irak. Tidak ada, tidak mau. Disuruh TNA, tidak mau. Lu terus maunya gimana? Ya kalau sudah nggak sanggup atas semua persyaratan-persyaratan itu ya sudah. Angkat tangan, lempar handuk putih. Mohon maaf kepada dunia Islam, khususnya di Indonesia selama ini mengaku sebagai ahlul bait, tapi ternyata tidak bisa membuktikan. Persoalan antum dengan Rasulullah monggo itu urusan antum. Tapi dengan rakyat Indonesia, kalau sudah tidak bisa membuktikan, minta maaf atas segala klaim dan resiko klaim yang selama ini terjadi di Indonesia. Bagi yang yakin, ya monggo silakan diteruskan yakin. Itu urusan masing-masing, tapi jangan pernah lagi mengaku-ngaku sebagai ahlul bait Nabi SAW sebelum bisa membuktikan itu. Karena dampaknya serius tadi, secara ekonomi, secara sosial politik. Siapa yang tidak tahu huru-hara politik di Jakarta?
Sejak Pilkada DKI Jakarta, dengan melabeli diri sebagai Ahlul Bait, perintah Ahlul Bait, perintah imam besar, bela agama, bela Nabi, mengerahkan massa, membahayakan keutuhan NKRI, membahayakan bangsa dan negara, bahkan sampai pada taraf tidak mengakui Presiden Jokowi sebagai presiden yang sah, menuding Jokowi sebagai presiden ilegal, menghasut untuk melawan pemerintahan yang sah, menuju kepada Indonesia yang berdasarkan syariat Islam di bawah naungan khilafah Islamiyah. Ini kan berbahaya sekali secara politik, dan itu menjadi masif karena legitimasi Ahlul Bait itu seolah-olah semuanya harus ditaati karena jargon-jargon, dalil-dalil Ahlul Bait, karena takut-takuti kalau nggak ikut, nggak nurut masuk neraka, kan begitu. Ini kan berbahaya sekali. Kecuali dampak-dampak tadi, dampak-dampak buruk tadi tidak ada, fine-fine saja, normal-normal saja. Oke saja, mungkin kita bisa abaikan.